Jadi pas kebetulan sekarang jadi vokalis, itu selalu dibilang bahwa saya itu adalah playboy. Playboy. Padahal kan saya korban. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. Ketep. Bagus. Sekali lagi. Par, ya bagus. Gitu dong. Ngeluarin tiket Coldplay ya, Pak? Bukan. Saya lagi nonton pertandingan antar gelanggang. Cabornya kan bola, tapi yang dipertandingkan Muay Thai. Ini sedang Muay Thai, sedang adu dengan pencak silat. Jadi gitu. Bagus. Pertandingan multi gelanggang ini namanya, ini antar gelanggang. Aduh. Banyak banget berita-berita akhir-akhir ini ya. Aduh, gimana? Saya mau mengucapkan juga kepada timnas negara tetangga, timnas Indonesia, selamat atas perolehan medali emas dalam cabang olahraga sepak bola. Setelah mungkin 32 tahun ya, ada kutukan sebagai spesialis runner-up, akhirnya kemarin meraih juara 1 dan diganjar dengan saya tadi udah emang dia pandai membaca ya. Diganjar, saya kasih pause dikit, masuk. Diganjar oleh medali emas. Kalian tinggal tunggu aja nanti ucapan dari saya yang sayanya lebih gede daripada yang juaranya. Ntar yang juaranya kecil aja tapi saya gede gini nih. Photoshop skill rendah gitu tau gak? Backgroundnya beda warna gitu-gitu, pakai kasar lah. Tapi ada lagi gini. Nama, jabatan, periode, daerah adalah. Yang juaranya kecil doang. Masih ada lagi pejabat-pejabat daerah make-make begituan ya. Pecat aja timnya, Pak. Nggak update apa ya gitu-gitu udah dinyinyiri nama netizen. Masih aja dibikin. Oke, kalau begitu warga-warga plus 26, saya sekarang lagi mau buka dulu akun-akun warga plus 26 ya. Karena bisa disampaikan juga kepada warga plus 26, kalau untuk kalian mau nonton konser Coldplay di plus 26 gratis. Tapi pilih saya. Boleh dong? Boleh kan? Banyak kok yang tiba-tiba saya lihat di negara-negara plus 26 ini ya. Di negara plus 26 tiba-tiba orang lagi mau war tiket, dia bikin pengumuman. Nanti akan ada giveaway tiket konser Coldplay. Dapat dari mana coba? Kok bisa-bisanya? Berarti kan ada iya dong. Iya. Tari piring. Enggak, ada kepentingan. Iya kan, masih mau bagi-bagi. Kalau untuk warga plus 26 nanti kita undang Coldplay. Karena kan Coldplay memang kalau ke negara kita memang udah akrab banget kita. Kita dulu ada Chris Martin, Gading Martin itu memang udah udah temenan lama memang. Jadi ntar dia akan datang ke sini for free. Jadi kita juga nanti kasih ke warga plus 26 tontonan Coldplay itu for free juga. Yang penting pokoknya negara plus 26 itu warganya bahagia, kotanya bahagia. Oke. Email warga plus 26. 4 sehat 52. Kan itu saya banyak saya lihat di internet itu 4 sehat 52. Ya kan. Karena kalau mau pakai isu yang lain lagi takut. Ada-ada aja nih BTS. Bercabang tuh. BTS yang mana nih? Idol group atau ada-ada aja kelakuan BTS emang ya. Aduh, diserang dua-duanya nanti saya ya. Adik-adik jangan ya. Karena maksudnya bukan buat ke adik-adik nih. Maksudnya kemana, Pak? Maksudnya ke maksudnya ke 8 triliun. Aduh, serem ya. Ngundangnya maksudnya. Ngundang BTS 8 triliun. Ngundang BTS 8 triliun mudah-mudahan bisa. BTS Bakti BTS 1 2 3 4 5. Udah jangan ke sana-sana ya. Temen.
Teman siapa? Orang dia lagi nggak ditemenin. Orang dia lagi nggak ditemenin. Lagi marah kan bosnya kan. Lagi marah. Iya, saya marah. Dah, saya baca dulu emailnya. Diganggu terus nih. Oke, pertama ada pengaduan dari Gulo Jowo. Gulo Jowo. Pak Robis harus pintar-pintar lobby biar banyak sponsor masuk. Kasihan kalau teman-teman di situ kekurangan asupan. Ini ada beberapa variabel yang harus kita telaah ya. Harus pintar-pintar lobby biar banyak sponsor masuk. Itu bukan ke saya. Hey, logo kiri atas. Ayo dong. Masa belum ada? Kanan atas pemirsa, Pak. Oh, kanan atas pemirsa, kiri atas kita ya. Kanan atas pemirsa. Itu doh. Tapi kalau teman-teman di sini ada selain warung tongseng di Depok itu ya. Tongseng nyemek ya. Yang di Sawangan ya. Sawangan Depok. Selain dia, kalau ada yang mau ngiklan ke kita boleh loh. Tapi caranya jangan tulis-tulis di komen terus. Ya. Kesini, UMKM kita support. Bisa lah satu episode 20 juta mah. Bukan apa-apa, saya menerapkan harga segitu kan. Teman-teman ini di sini loh. Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya ini, pernyataannya. Kasihan kalau teman-teman di situ kekurangan asupan. Nih, ini nih. Teman-teman ini. Mereka itu di sini bekerja bagaikan tidak bekerja. Ya, sampai mereka tuh nggak enak sendiri. Pak Kadip, kita ngapain lagi? Ya udah, saya kasih kalian kerjaan. Apa itu Pak Kadip? Kalian cari sampingan. Kerjaan di luar biar kalian sibuk. Saya kalau ngeliat Instastory mereka lagi event, lagi saya senang. Saya senang, saya support. Biar mereka tuh nggak menitik beratkan ke sini. Gitu. Jadi mereka masih ada usaha sampingan. Oke, terima kasih Gulo Jowo ya. Semoga nanti ada sponsor-sponsor yang mau masuk ya. Apalagi kan kita udah bosen lah minum pakai cangkir gini ya. Kita pengen dari air kemasan kah? Atau ada apa kek gitu ya. Udah bosen kita dengan begini-begini. Oke. Marian Hani. Ngelihat galon mininya, jadi ngerasa ini episode paling melas dan mengenaskan. Tetap semangat Pak Robis mancing-mancingnya. Terima kasih atas ujaran kebenciannya ya. Maria Hani ya. Ngelihat galon mininya jadi ngerasa nih episode paling melas dan mengenaskan. Memang kami rindu sponsor. Tetap semangat Pak Robis dan mancing-mancingnya. Ya kita. Makasih ya Marian Hani ya. Ini email-email kayak gini kalian nggak usah mas ya. Menurunkan value program mas. Ini dari Dipa Renjana. Double E soalnya. DEEPA. Dipa. Ini kayaknya orang India kayaknya. Dipa Renjana. Enggak juga, Pak. Enggak juga ya? Ada Dipa Aidit Nusantara. Dipa Aidit Nusantara. Tolong namanya yang lain mas ya. Saya namanya serem itu mas. Pak Robis, demi untuk menyuplai dana dari sponsor yang nggak masuk-masuk, saya nonton semua video Anda tanpa skip iklan. Mayan kan buat nyambung hidup. Dipa Renjana, jempol. Jempol. Ini nih, warga-warga seperti ini yang harus kita lestarikan. Pola-pola pikir seperti ini. Yang mensupport kaum-kaum sesama gitu loh. Ya. Ini kayaknya email lain udah nggak ada lagi ya. Langsung ada kalau ada yang mau ngadu. Itu ada di luar ada yang datang tamu apa enggak? Silakan suruh masuk. Pak. Ya. Yuk silakan dipanggil. Panggil Pak ya. Ya. Panggil. Nomor antrian 1. Mohon ke counter 1. Ini orang mau buka tabungan apa bagaimana? Hah? Nggak, kalau ada begini-begini tuh kabar-kabarin gitu loh. Jangan bikin kaget gitu loh. Hei. Hah? Pak, kan kemarin udah pengadaan, Pak. 3 miliar, Pak, buat itu. 3 miliar hanya untuk suara ini aja. Pak. 3 miliar hanya untuk suara ini saja. Luar biasa perusahaan ini ya. Penggelapannya ya. Hah? Ada begitu. 5 kali, Pak. Hah? Take VO-nya 5 kali. Take VO 5 kali. Aduh. Ada-ada aja nih saya punya anak buah. Pusing. Aduh. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Waduh, Pak ya. Adif, ya. Ya, silakan duduk, Pak. Waduh, yang datang ini Aduh. lagi. Iya, Pak. Ini pendek sekali ya? Iya, Pak. Boleh ditinggiin? Karena Bapak udah tinggi. Enggak, udah segini aja. Kasih kita ya. Ya, Bapak boleh geser sedikit, Bapak? Oke.
agak salah dong. Nggak enak ya? Oke. Salah Siap. dong, salah dong. Nah, gitu karena ada kamera di saya di sini ya. Saya ntar nggak kelihatan jeleknya, Pak. Saya kan udah ada. Iya, Bapak udah ada, saya belum. Oh, belum. Ush, bro. Pak Kadif. Iya, saya tapi baru kali ini saya kedatangan bintang tamu yang ditato tuh memang pantes gitu, memang sesuai gitu kayaknya. Maksudnya sesuai gimana nih? Bapak pecalang? Oh bukan. Biasanya kan ya Bukan. badan sterek tegar begini Bukan. tato. Kebetulan saya pemusik. Ah, pemusik. Pemusik. Saya kebetulan pemusik. Pemusik. Kalau pemusik kan ditato biasa. Nah, Biasa. kalau pembawa ini kan nggak biasa. Ya memang kan saya masuknya juga jalur orang dalam. Karena ini yang punya negara ini teman saya. Makanya saya boleh masuk bertato gini. Ada koneksi. Ada koneksi Oh, iya. gitu. Karena kita kan memang sangat menjunjung KKN, KKN ya? kekeluargaan. KKN kekeluarga. itu kekeluargaan Iya, kekeluarga, gitu. bukan. Iya, KKN iya. kekeluargaan. Saya udah negatif aja. Enggak. Nggak ada yang negatif. Kekeluargaan. Jadi yang punyanya memang hanya keluarga-keluarga aja. Kalau ada orang di luar keluarga mau masuk, Anda siapa Oh, gitu. iya. Nggak boleh. Biasa banget itu seperti itu. Iya, ya? iya, memang harus. Iya. Oh, keluarga. Oh, sini masuk. Tapi tidak qualified, nggak apa-apa keluarga. Masuk gitu. Tadi juga saya mau datang ke sini bilang keluarga Bapak baru masuk. Memang kita asasnya kekeluargaan. Aduh. Oke, kalau begitu, kalau boleh saya absen dulu ya. Ya, silakan. Saya data dulu namanya. Udah dikasih kode halus. Bapak aus ya? Enggak, saya mau nasi bungkus. Bapak mau Enggak, nasi enggak. bungkus? Ini menghalangi karena tadi mau ngambil permen. Oh, mau ngambil permen silakan. Nanti aja, nanti. Oh, nanti aja. Terakhir. Minum mau sekarang apa enggak? Boleh. Ternyata ini masih ada dari episode. Kita masih ada dari episode lalu, Pak. gitu. Iya. Karena emang sponsornya kurang peka, Pak. Kita kasih botol kecil, nggak peka-peka. Coba kita kasih yang gede, siapa tahu dia mau. Aduh. Gitu, Pak, ya. Alhamdulillah. Ini, Pak, air kehidupan, Pak. Aduh, terima kasih ya, Iya, Pak. Pak Kadif. Aduh. Iya, saya juga mau. Cheers dulu, cheers. Aduh, saya tuang dulu ya. Aduh, memang ini enak sih kalau ketemu dengan pemula nih. Pemain muka lama. Pemain muka lama. Oke, Oke, cheers dulu, Pak. cheers dulu. Aduh, terima kasih. Aduh, minum dulu. Ini kalau tadi dinamakan Aduh, kalau lagi alhamdulillah. bermusik namanya pemilu. Apa tuh? Penyanyi minum dulu. Dapat dari mana? Kayak Dapat dari mana ya, Ini tetap saya bisa juga dapat heran, ya, Pak. aduh. Oke, kita data dulu ya, Pak ya. Maaf, Pak ya. Ya, silakan. Bukan maksud hati nggak serius menanggapi Nggak kedatangan apa-apa. Bapak, tapi Nggak emang apa-apa. di kantor kita nih ya harus banyak guyonnya, Pak. Iya, betul. Karena betul. kerja di bawah tekanan nggak enak, Pak. Biar fresh ya. Ya, biar biar stres terus. data oke, nama Ferdi. Ferdi. Oke. Boleh ada nama keduanya? Tahir. Oke, Ferdi. Wow, kaya ini kayaknya ya. Nama belakang ini kan konglomerat, Pak. Oh iya. Oh iya. Keluarga juga. Oh, keluarga juga. Keluarga. Pate. Profesi. Beda sama saya Tohir ya, Pak? Hah? Beda sama Tohir. Beda. Beda. Kalau Mat Tohir beda. Beda. Terus datang-datang ahlak gitu. Enak terus. Iya. Terus. Profesi, Pak? Pemusik. Pemusik. Oke. Waduh, udah lama sih nggak datang pemusik sih. Ya. Maaf ya, agak panas emang kantor Nggak saya, apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Saya memang. Kalau ini ada tisu. Saya pikir itu tadinya kipas angin, taunya bayangan doang. Bayangan memang dari 4 sisi. Silakan kalau mau ada tisu ini Aduh, tisunya ya. Terima kasih ya. Pengadaan yang penting itu bukan suara, Iya. AC. Malah ngada-ngadain yang nggak perlu banget suara. Udah ada tamu lagi? Nggak tahu nih. Error, Pak, error. Pakai error. Banget, Teh. Gini nih, Pak, mohon maaf ya, Pak. Teknologinya siap. Oke. SDM-nya nggak siap. SDM-nya nggak siap. Kayak gini nih. Kecanggihan Waduh. teknologi daripada orangnya. Tapi Oke. memang biasa terjadi ya, seperti Ya, itu di Indonesia ya. Ya, smartphone ya, Oh, phone-nya smart, orangnya nggak terlalu smart. Banyak kayak kadang-kadang kayak gitu, Pak. Iya, iya. Oke, dengan Papa Ferdi, Iya. Pak, kalau boleh tahu apa keluhannya, Pak, yang mau Nggak diadukan? ada sih. Hah? Nggak ada. Oke, kalau begitu langsung aja pelanggan selanjutnya kayaknya ya. Kayaknya ada yang lain mau buka nasabah atau kartunya hilang Ini ketelan. Saya nggak ada mau pengaduan, saya cuma mau curhat aja. Ya, boleh. Karena kalau yang diadukan biasanya harusnya ada undang-undangnya atau Oke. ada. Saya tuh tidak ada. Oke. Saya cuma mau kenapa
profesi saya ini selalu dinegatifkan. Saya nggak terima itu sebenarnya. Pernah, jadi ada stigma, cenderung, atau mungkin labeling, teori labelisasi gitu. Kalau pemusik, negatifnya apa nih? Kayak saya kan pemain band. Oke. Ini selalu dinegatifkan oleh orang-orang bahwa pemain band itu nggak bagus lah hidupnya. Contoh tidak bagusnya hidupnya adalah... Ya saya kan kebetulan vokalis. Oke. Bapak serba kebetulan ya? Kebetulan. Saya lihat ya, kebetulan jadi pemusik, kebetulan jadi vokalis. Kebetulan, pas ditanya vokalis. Mungkin besok udah nggak lagi. Mungkin besok udah nggak lagi. Ya, jadi pas kebetulan sekarang jadi vokalis, itu selalu dibilang bahwa saya itu adalah playboy. Playboy. Padahal kan saya korban. Kok bisa-bisanya Anda ini korban? Ya, walaupun kita harus percaya memang kepada korban ya, kepada. Jadi sering dibilang playboy. Ya, karena kan kalau frontman itu memang. Jadi saya tuh dapat dari teman-teman anak saya. Oh, papa kamu pemain band ya? Berarti vokalis ya? Wah, berarti dulu main ceweknya banyak nih ceweknya. Gitu. Kirain mau ngegombal. Papa kamu vokalis ya? Kok tahu? Enggak, itu kalau yang cowok. Kalau yang cewek DM biasa. Ternyata itu bukan kesalahan dari vokalis dong. Itu dong. kesalahan Instagramnya. Iya benar. Tapi kan memang itu suka jatahnya frontman. Enggak juga. Bukan maksudnya bukan jatah dalam arti maksudnya yang akan dilihat atau diingat orang ya memang vokalisnya atau frontman-nya kan gitu. Iya. Iya kan? Tapi kan di band saya kan bukan saya. Pemain drumnya malah yang dilihat. Bukannya pemainnya kebanyakan main sinetron ya? Iya itu. Iya kan? Itu kok tetap makanya. dia yang mencuat ya? Iya makanya. Saya malah suka kadang-kadang nggak diwawancara. Yang diwawancara drummer ya? Drummer. Padahal paling belakang ya. Frontman ya. Oke, selalu image playboy dari seorang frontman ya atau vokalis ya. Tapi kan memang kadang-kadang gini, kalau dalam sebuah band, basisnya sakit masih bisa digantikan oleh additional gitaris atau drummer. Tapi kalau vokalis sakit, itu bandnya cancel manggungnya. Nggak mungkin diganti sama orang lain. Biasanya begitu. Iya kan? Memang seperti itu. Tapi untuk spesial di yang lain-lain nggak ada. Harus ada terus. Jadi sebenarnya itu diskriminasi sebenarnya. Jadi vokalis nggak boleh izin? Nggak boleh izin. Tapi harga sama. Harga sama. Jadi kan bingung ya. Apa ini yang terjadi di band Anda? Kalau di band saya seperti itu. Seperti itu. Pokoknya nggak boleh izin aja Nggak pokoknya. Nggak boleh izin. Karena kalau izin pasti kan nggak akan main. Iya sih. Karena vokalis itu maksudnya jantungnya gitu, wajah band gitu. Wajah band. Iya sih Wajah sebenarnya band. seperti itu. Nah, cuman banyak lah negatifnya. Tapi banyak nggak fans ceweknya? Kan ini berkaitan dengan tadi keluhannya. Keluhannya kan dibilang playboy. Kita lagi mau ngomong valid nggak nih gitu. Kalau fans yang cowok lebih sedikit. Oke, saya bisa menangkap perkataan itu ya. Fans cowok lebih sedikit. Oke, saya mengerti. Berarti prosentasenya lebih ke anak-anak ya. Emang ini band humor kan ya? Waktu manggungnya di acara sulap kan? Di acara ulang tahun. Siapa? Gitu. Ya, pastilah lebih banyak wanita ya. Wanita. Karena di Indonesia penggemar musik lebih banyak wanita. Menurut pasti. survei, iya, lebih banyak cewek. Oke, tapi sebagai musisi ini ataupun sebagai vokalis ya. Itu bukan suka. Kalau suka sih berarti dikenal banyak orang, dielu-elukan oleh banyak orang. Dukanya selain tadi nggak boleh izin harga sama. Jadi vokalis tuh. Dan selain dicap playboy. Jadi vokalis lebih dukanya apa ya? Sebenarnya nggak sih, itu sih common sih. Kita harus ketemu yang bisa harus membawa suasana kan vokalis. Interaksi dengan penonton. Penonton diem semua, gimana caranya vokalis biar bisa memeriuhkan suasana? Pernah nggak dapat audiens kaku sekaku-kakunya? Oh pernah. Itu biasanya kalau yang sekaku-kakunya itu adanya di acara kayak di klub gitu. Masa klub malah kaku? Mereka kan pengennya langsung ajeb-ajeb kan? Oh, musik-musik yang pumping-pumping gitu. Lagi ajeb-ajeb, tau-tau kita break dulu, dang, elemen misalnya gitu. Mereka pada diam, pada ngobrol sendiri-sendiri aja. Ya itu paling ini. Tapi kan setidak-tidaknya di panggung berlima toh. Berlima juga semua pegang berdiri, pada nengok ke bawah. Kalau kita kan harus ke depan. Lah iya, itu yang dialami teman-teman saya anak stand up. Manggung di klub
sendiri tanpa ada ornamen atau variabel suara lain. Iya Hanya juga sih. sepi aja seng gitu. Iya juga sih ya. Saya sama orang Iwo itu, Mbok ya mikir. Bikin acara tuh gitu. Kenapa harus di klub? Kenapa harus di klub? Orang udah tahu ke situ. Iya, benar Tujuannya juga. adalah saya pengen dengerin musik happy, chill gitu. Iya, iya. Ini iya, disuruh orang ngelawak. Iya, iya benar juga. Kalau Lebih- mau lebih jangan- berat lu berarti. Iya, kalau mau jangan yang klub banget lah. Iya. Beer house atau apa yang agak-agak slow gitu. Iya, kafe yang Iya. ya sore-sore malam lah. nggak usah Iya, kafe yang tengah kopi malam. ataupun bir lah jualannya. Iya, iya, Jangan iya. yang klub-klub Oh, itu. itu berat. Hanya DJ, band aja berat. Berat loh sebenarnya. Iya kan? Karena mereka datang ke situ memang buat ajeb-ajeb gitu. Terus mencairkannya bagaimana sebagai seorang vokalis dan sebagai band yang utuh? Tergantung saya di daerah mana. Kalau misalnya di daerah Bandung, saya langsung cari cing wae sih. Der. Orang Bandung. Saya orang Sumatera Utara, cuman lahir di Bandung. Oh, Sumatera Utara lahir di Bandung. Ini ada teman-teman podcast namanya agak lain, Pak. Oh iya. Iya, masa sih yang kayak gini gak diundang? Iya. Oh, itu. Sumatera Utara tapi Betul. kelahiran Bandung. Kelahiran Bandung. Mirip dengan teman saya anak stand up. Siapa? Namanya Boris. Oh, itu Dia juga orang Medan, tapi Batak lahir asli lahir di Bandung. Dari kecil dia di Bandung. Jadi bahasanya bisa bahasa Sunda. multi memang, multi language. Oh, Sunda, hebat. Batak, Indonesia. Begitu. Kok saya tahu Bagus. banget tentang dia ya? Iya. Tapi dia lagi viral. Saya itu ngefans sama si Boris itu Gara-gara? filmnya. Oh, ini dong. Ngefans sama orang karena karyanya. Kalau saya tuh sama karyanya. Bukan karena sosok Iya. profilnya. Waktu pas lihat filmnya, payah nih sama ini. Kok harusnya kan dipuji? Enggak, memang benar. Tapi Hampir puji. dia karena ceritanya itu gua banget. Di filmnya Di dia yang film itu Scary tuh luar Delicious biasa. itu ya? Scary Delicious. Scary Delicious Iya, itu iya, ya? iya, itu luar biasa itu film. Menonton Cakep. juga. Oh, nonton. Oh, sebagai darah Sumatera. Sumatera. Terus anak saya semua saya suruh nonton. Kenapa suka? Apakah ada yang relate dengan ceritanya itu? Kebetulan teman saya juga tuh ada si Lolo. Iya. Itu si Lolo itu kan dia mau ke entertain kan. Iya, nggak iya. boleh. Itu sama, gue juga sama nggak boleh juga sama bokap. Hah? Jadi gue selama ini sampai jadi di musisi sekarang di Elemen itu bokap nggak pernah setuju. Hah? Sampai terakhir Dengan ya pas pencapaian seorang Iya. Ferdi Elemen, bokap tuh ternyata nggak setuju. Gue sampai 1 juta kopi dia cuma bilang, kebenaran kau. hanya dianggap keberuntungan Kebenaran. semata. Iya tapi emang bener sih. Nggak ada salahnya Ada dong. jatuhnya juga. Ada jatuhnya. Jatuhnya juga repot Oh, gitu. gitu. Dia pengennya gue meneruskan usaha dia lah. Dia kan pengusaha. Oh, waktu itu memang wira swasta lah begitu orang tua. Ya dia orang hotel apa dia bikin-bikin kayak gitu. Pengennya meneruskan Meneruskan. lah gitu. Cuman ya gue nggak suka lah yang nggak kayak gitu. suka, lebih ke dunia seni. Betul. Oh, Nah, itu tapi persis, bokap persis. apa papa atau mama memang ada yang penyanyi apa enggak? Bokap justru dulunya pemain band. Dia sama kakaknya Irang tuh siapa? Om Irang, keyboard Maulana, ada kakaknya Irang Maulana. Terus sama Bubi Chen almarhum juga. Nah dia sama dia gitu. Cuman nggak tahu apa yang membuat dia benci nggak setuju saya di band. Jadi Atau nggak mungkin tahu. banyak pengalaman pahitnya mungkin kala itu. Mungkin. Jadi dia nggak mau keturunannya atau anaknya merasakan hal yang Mungkin, sama. mungkin. Jangan disitulah. Cuman Bapak kan udah nggak pernah- diterangin. Oh, nggak dikasih tahu sebab Nggak boleh musababnya aja. gitu. Udah Langsung gitu nggak aja. boleh aja. Oh, Pak Domu sekali ya. Hah? Bapaknya Pak Domu sekali ya. Itu betul. Iya benar padamu banget itu benar. Pak Domu, oh gitu. Iya. Jadi memang relate banget. Oh iya, memang pernah ada kejadian seperti ini dan bagus itu filmnya. Lo harus nonton. Iya. Coba nanti saya tonton ya. Saya tonton ya. Tadi filmnya judulnya apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Coba nanti ini saya catat. Nanti jadi masuk rekomendasi film. Yang anak pertamanya mirip kau itu. Saya kayaknya udah sering Pak ada orang kesini tuh Ada salah sering ya? orang. Iya, Ini iya, salah iya. orang, salah komen gitu. Ini apa kok saya nggak relate sama kasusnya nih gitu. Iya, bagus itu film bagus. Keren tuh film. Nggak usah dipancing ya kasus apa. Kasus apa? Nah, dan lagi kita kembali ke tadi masalah pengaduan adalah dunia musik ya. Nah, dari dunia musik sendiri kan akhir-akhir ini sedang ada banyak sekali pergerakan atau mungkin dinamika atau mungkin perbedaan pendapat ya. Itu Dani itu ya sama Once. Ngapain disebut sih?
kan makanya saya udah tadi segeneral mungkin ya. Segeneral mungkin ya. Ya, itu kasus adalah soal apa ya, sebenarnya itu masalah pribadi mungkin awalnya. Mungkin. Tapi akhirnya jadi kebentur sama ke peraturan. Karena memang sebenarnya kalau saya sebagai pencipta lagu, nggak terlalu mumpuni sih untuk menjadi satu profesi. Kalau profesi itu kan pencipta lagu tuh harusnya sudah terakomodir. Lagunya ada banyak. Banyak, terakomodir lah. Dari hasilnya tuh keluarga bisa hidup lah. Oke. Ini enggak juga. Kecil dapatnya. Ah, Kecil. kenapa kok bisa kecil banget? Ini kan mencipta lagu. Karena yang sedang dikembangkan oleh LMK di sini itu kan gimana cara mengambil uangnya. Maksudnya lebih ke gimana mengkoleknya. Oke, mengumpulkan. Betul. Tapi waktu itu belum jelas gimana pendistribusiannya. Bagaimana sistemnya dari orang yang minta izin membayarkan sesuatu hak ekonomi ke LMK-nya karena lagunya udah dipakai, nah dari sini untuk ke penciptanya. Itu kan baru. Izin-izin itu baru. Tapi mungkin lebih ke pengkolekan kayak bangsa misalnya. Dia main di mana, IO-nya harus ada 2% untuk dimasukkan ke lagu-lagu itu, penciptanya. Tapi memang sudah benar. Yang IO-nya sebenarnya yang ngurus ini semua. Sekarang siapa yang tahu IO-nya udah bayar apa belum? Kita nggak tahu. Ya, iya. Kalau dibilang belum juga kita percaya. Kalau dia bilang udah juga percaya. Kalau menurut saya harus ada ininya, harus ada alatnya yang pendetek seperti misalnya kita punya di handphone kita Shazam misalnya. Ya. Jadi kayak misalnya kita relate gitu. Begitu ada lagu salah satu muncul 8 anggota, bar, dar gitu. langsung. Nggak usah 8 bar. Kalau itu langsung sama 2-3 tel langsung masuk. Atau kayak di YouTube lah. Iya, Kayak seperti di itu. YouTube, langsung seperti ke detect itu. Harusnya ada itu. Jadi kita langsung real time sama kita juga ada laporannya. Oh ya, yang kita udah. Oh, masuk nih. Iya, yang kita udah dengerin 1000 orang nih malam ini nih. Ada yang menyetel lagu kita sekian. Itu kayaknya lebih fair. Lebih fair ya. Dipakai di mana aja. Nah, kalau sekarang kan gini, dari 2% diambil masuk LKM, dibagi ke semua anggotanya. Jadi bukan ke yang Oke. misalkan lagu Elemen Rahasia Hati dipakai orang set, Iya. udahlah dibayar Masuk. nih. Masuk ke sini. Sejumlah uang Tapi taruhlah. kan dibagi ke sini dulu. Lah, semuanya. kenapa dibagi? Kan itu nggak nyanyi semua. Nah, makanya kalau misalnya nggak dibagi kan harusnya terdaftar dari sini ke sini. Ada. Kalau ini kan enggak. Kan belum Tapi ada. selama ini Belum ada Elemen jejak. pernah nggak manggung bawain lagu orang? Dulu pernah sih, tapi lagu bule ya. Oh, lagu orang Lagu luar. orang luar, iya. Oh, Kayak tentu. misalnya kita mau jadi pembukanya siapa, ya kita bawain lagu dia. Ini. Makanya tapi kalau misalnya kayak tadi dalam rangka Oh, tapi Elemen ada selalu bawain lagu juga tuh, ada si Didi sih. Bukan lebih Elemen ya, itu Didi ya. Didi suruh nyanyi sama gue bawain lagu orang gitu. Oh, kalau dia di request sama penonton suruh nyanyi, dia Iya, akan menyanyikan lagu lain. Lagu orang karena kan memang apalannya nggak banyak gitu. Oke, dan itu for the sake hanya untuk biar menghibur aja, entertainment aja gitu. Iya, betul. Oh gitu. Tapi kalau dari Elemen sendiri, kalau misalnya dari karaoke. Katanya dapat, tapi katanya tuh dari mana? Nah itu sebenarnya. Oh, Nah, dari itu. pihak Elemen sendiri pun bahkan jarang. Jadi gini, kalau begitu datang misalnya dari LMK gitu datang duit, ya udah sebegitu. Tapi kita nggak tahu ini dari mana. Dan itu nggak sebegitu tuh besar. Apa? Kadang-kadang sebegitu. Sebegitu ada yang kadang-kadang 800, ada yang kadang 500, ada yang kadang 1 juta, ada yang kadang Itu 2 juta. Tapi maksudnya nggak pernah yang bak gitu. Enggak, itu dikasih ada laporan datang ke uang tuh per setahun. Setahun 4 kali kalau nggak salah. Setahun ke 4 kali. Ya itu tadi yang si segitu itu. Buat apa? Nah makanya ini belum mumpuni buat itu. Memang harus dibenahi sistemnya. Nah Dani kan lagi memperjuangkan itu. Iya. Mudah-mudahan aja. Iya. Cuman ya kalau itu lebih ke ada lagi yang kasus yang lebih diinikannya lagi adalah pelarangan. Ya. Masih tahu Jadi bahwa- komposer membolehkan untuk Boleh, melarang katanya. orang untuk nggak membawakan lagu dia. Iya dibolehkan. Sementara di peraturan yang sudah ada, setiap orang boleh membawakan asal membayar sejumlah ya kalau uang itu royalti. kalau yang nggak boleh itu personal. Iya, Ya, kalau nggak boleh personal. Tapi kalau secara perundang-undangan ada juga yang Boleh. boleh kok nggak boleh ada yang ngelarang. Boleh. Yang penting ini syaratnya ini nih, bayar ke ini, baru saya boleh Iya, nyanyiin tanpa betul. harus izin gitu. Nah paling Dani sekarang lagi memperjuangkan bahwa jangan 2% dong. Nggak berasa nih. Gedein dong. Gedein dong, gitu. Karena bikin lagu tidak semudah itu. Betul sekali. Gitu. Kalau Merdi ada nyiptain lagu juga? Di Elemen alhamdulillah yang
single-singlenya yang itu 80% lagu saya di Elemen. Terus Itu maksudnya emang buat sebagian orang ya dengan talenta tertentu emang semudah itu menciptakan lagu atau sesulit itu menciptakan lagu? nggak tahu ya, sebenarnya nggak ada rumusnya untuk bikin lagu jadi ngetop, nggak ada sih sebenarnya. Iya sih. Kalau ada pasti semua ngetop. Bener, kalau ada formulanya ya. Iya, nggak ada rumusnya tuh formulanya. Jadi kita, kalau menurut saya sih sebenarnya kayak misalnya kita satu band berlima atau berenam, bertujuh. Ayo store lagu. Mereka ada yang store 5, ada yang store 3, store. Saya tuh kalau store 30. Karena memang saya sedang bikin lagu. Jadi kans untuk mendapat kepilih pasti lagu saya. Lebih besar. Tapi memang menciptakan lagunya berarti nunggu mood dulu kah atau ada biasa ritual-ritual tertentu baru akan datang si pemikiran-pemikiran atau inspirasi ini jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Dulu begitu. Dulu. Tapi Tapi begitu sudah di Elemen itu udah menjadi kesenangan karena kan kita tahu nih, kalau bikin lagu tuh menghasilkan uang loh. Jadi akhirnya nemu nada bikin. Jadi hampir seminggu tuh bisa 3-4 kali bikin lagu. berarti muncul dari senandung asal Bisa. nada dulu atau lirik dulu? Saya lirik pasti pas mau take vokal. Jadi belum ada nih, bahasanya nyamuk. Nyamuk. Ya. Gitu-gitu aja. Begitu udah bikin musiknya, lagunya dibikin musiknya dong semuanya. Oke, musiknya temanya sedih nih, misalnya ini stringnya sedih apa. Oke, liriknya berarti harus sedih. Tapi sudah ada dulu rangkaiannya Udah. selagu nih Udah. kisarannya mungkin nadanya Udah bassnya begini, drama begini, stringnya begini, Itu- gitarnya begini. peralatan semua ada di rumah. Ada. Memang orang kaya. Orang kan harus ke studio, nyewa kemana, mau mixing kemana, mau mastering kemana, itu semua ada di rumah. Ada di satu komputer aja. Ada di satu komputer Iya, aja. tapi kan kalau drum kita biasanya cuma bikin di gambar dulu. Iya. Yang lain sih gitar gitu kan pasti ada lah. Pasti punya. Ada, pasti punya ya. Oh gitu, bikin lagu. Ih, satu lagu biasa berapa lama sih? Sekarang sih kalau dulu kan nggak terbatas. Kalau sekarang harus 3 menit lah, paling 3 menitan. Iya sih, ada durasi. Iya. Kalau dulu, bukannya kalau dulu yang ada ya harus 4 menit Iya. berapa gitu. Maksudnya kalau dulu itu harus 3 menit. Dulunya lagi bebas. Terus pas tahun 2000-an harus 3 menit karena ada klip. Nah sekarang bebas lagi. Bebas Terserah, lagi. karena kita udah nggak ada itu, kita ada di YouTube. Ya kalau merujuk lagu-lagu yang kala itu juga kan lagu Iya, Beatles ada juga yang hanya 2 menit. Ada. Queen ada juga dengan Bohemian yang lagunya Ada. 6 hampir 7 menit Iya, gitu. Bohemian Rhapsody ya. Iya, Betul, gitu. Gila bikin lagu tuh Ada. nggak semudah itu Tapi ya. lo bikin lagu juga nggak? Kita ada bikin lagu, tapi bukan saya, itu teman-teman. Yang si agak lain itu, jangan dilihat lagunya. Oh jangan lihat terus apanya? AdSense-nya gede tapi ya? Lumayan. Dari sisi rumah. Karena yang nge-view 1 juta lebih. Itu. Lagunya, padahal itu tadi dibilang tidak ada rumusan. Itu lagu. Gak bingung emang ya. Itu lagu nyolong nada, nyolong sini. Nyolong nada dari sana dan dari sini. 1 juta? Gitu. 1 juta lebih. Ya gue suka bingung tuh kalau gue bikin lagu ya, gue masukin. Yang nonton ya ratus ribu lah. Begitu ada yang cover, berapa puluh juta. Itulah memang kesabaran kita lagi diuji. Seperti contohnya tayangan ini. Oh, kenapa? Kita syuting yang nge-view paling berapa ratus ribu. Yang re-uploader di akun TikTok gitu juta-jutaan. Iya, benar. Ya, itu melatih kesabaran diri. Iya, Belum benar lagi sih, sebenarnya benar dikasih juga. watermark seolah-olah dia yang bikin. Iya. Tapi terbantu sih dengan itu. Iya, lumayan terbantu ketika promo ya. orang banyak yang heran kan. Iya. Penasaran dengan video aslinya atau utuhnya di mana. Cuman kadang-kadang emang ada demanding orang di sana yang rela nonton berpuluh-puluh part tapi di sana. Iya ya, kenapa nggak Iya. di kita ya? Iya, jadi misalnya ini tayangan 30 menit. Dipotong-potong tuh sama dia 2 menit. Oh, dia rela tuh nonton. Mana lagi nih lanjutannya? Kok yo males Kenapa banget. nggak ke Iya, situ? kok males banget sih gitu. Iya, benar. Itu melatih kesabaran diri. Iya, kita nggak bisa apa-apa ya. Nggak bisa apa-apa. Karena memang dari aplikasinya juga sendiri tidak fokus ke soal hak cipta. Kalau konten ID, Nah, paling kepada nude atau seksual ya ada nggak gitu? ada. Oke. Terus rokok atau minuman keras sama nude gitu. Tapi kalau soal hak cipta, dia pura-pura nggak tahu. Kan kalau di kalau di YouTube kan begitu kita konten ID masuk, kita di upload nggak ada suaranya langsung. Betul. Kalau di TikTok nggak ada ya? Tidak. Dia agak kurang care. Dia yang penting care-nya adalah usernya gede.
Ya, banyak gitu. Oke, Karena oke. teman-teman dari sineas film, itu sudah capek sampai mulutnya berbusa. Tolong itu di take down. Ada yang pembajakan film Nggak bisa ya? tidak direspon. Nggak bisa ya? Tapi giliran tiba-tiba ntar ada, mohon maaf, konten payudara, langsung di-ban akunnya bisa. Oh, iya, Gitu. iya. Tapi kalau Waktu itu sempat payudara saya juga kelihatan. Di band. langsung di-ban. Ya. Kalau itu tanpa harus, saya juga sih pengen nge-ban kayaknya. Di bandnya sama netizen ya? Kena cancel culture. Iya. Balik lagi tadi mengenai penciptaan lagu. Ya, kadang-kadang saya juga suka kasihan apalagi dengan genre lagu dangdut. Oke. Lagu dangdut tuh kalau ada satu viral, semua penyanyi pakai. Oh iya. Semua penyanyi pakai. Kita lihat penyanyi dangdut tuh jarang lah ada yang ciptaan lagu dia. Iya. Biasanya Betul, ciptaan betul, lagunya betul. siapa, Betul, tapi betul. yang mempopulerkan dia atau yang mengcover dia. Nah, itu juga kan kalau misalkan mereka sudah terlatih. Semua pedangdut nyanyi lagu itu ya? Iya. Iya. Pencipta dangdut pasti nggak ada yang miskin. Tapi mohon maaf, kita dengar beritanya sampai sekarang ini banyak Oh, pencipta iya. lagu dangdut yang hidupnya, ekonominya masih di batas minimum gitu hidupnya. Padahal dia nyiptain lagu dangdut. Nah itu sebenarnya mereka yang gua nggak tahu ya, entah itu manajemen diri atau gimana, tapi memang banyak musisi atau orang-orang seni yang tuanya di hari tuanya pada kurang semuanya. Ya, manajemen keuangannya ya. Padahal Bisa waktu jadi. masih mudanya dulu, ya seperti kita pernah dengar kalau nggak salah almarhum Meggy Z ya. Yang Hmm, meninggal dalam kondisi ekonomi yang Iya. memprihatinkan. Banyak gitu. ya seperti Tapi ada itu. juga komedian yang meninggal dalam kondisi ekonomi bagus, misalkan almarhum Jojon. Emang bagus ya? Wow, bagus. Kondisi perekonomian tertata rapi, baik gitu. Tapi gue lihat makamnya nggak bagus. Ah, masa? Coba aja lihat di YouTube. Makam Jojon gitu, kayak nggak terurus gitu. Ah, itu kan kalau nggak terus berarti bukan salah beliau. Salah dimakamin di mana? Ya, salah penerus-penerusnya mungkin. Tapi kalau nggak salah dengar ya, itu maksudnya Iya. dengan kondisi perekonomian yang oke, misalnya kayak Haji Polot yang memiliki investasi kontrakan segala macam sangat oke di hari tuanya gitu. Ya itu maksudnya musisi ataupun pekerja seni harusnya kan ada insurance lah. Ya. Di hari tuanya ada kayak PNS lah Ya, gitu. ya. Kayak itu kan bukan PNS juga tuh kayak wakil rakyat. Ah, Ada pensiunnya. Dan ada, gede. Nah, Padahal kerja cuma 5 tahun. nah, itu kita udah Itu punya pensiun seumur hidup. Terus bisa dipindah tangankan. Nah, kalau itu. dia kenapa-kenapa. Itu. Kan mereka yang bikin aturan. kita kok enggak gitu loh. Ya, kita kok enggak gitu. Enggak ada yang memperjuangkan Iya, itu. makanya. Tapi kan banyak teman-teman ya yang gabung ke sana ya. Bukan menyuarakan dunia entertainment, malah ngikut. Kan harusnya dia bisa menyuarakan itu ya. Benar. Misalkan. Makanya saya nggak mau kalau diajak ke sana. Ya, karena nggak tahan ya. Nggak ada yang maksa. Ya kayak misalkan menyuarakan dengan misalkan jam kerja. Oke. Ketika misalkan jam kerja, misalkan dia aktor atau dia apa, ya cukuplah kita bekerja itu atau syuting film itu mungkin 10 jam. Ya. Mulai seperti jam ini ya. 7, mulai beres udah, jangan Ini ada nggak ada sampai ya? nggak ada. Iya, gitu. betul, itu Ya juga peraturannya memihak kepada production house Betul, gitu. betul. Kalau itu diterapkan, tapi ntar ada aja yang pengkhianat yang semua udah strict, oke kita hanya kerja 10 jam ya. Ada yang Syuting bisa, sehat ya, syuting sehat. ya. Ada yang bisa 12 jam. Karena dari apa? Takutnya saya nggak dapat kerjaan lagi kalau saya Iya. galak-galak banget. Tapi Sistemnya berarti kalau lu juga kerja di kontrak ya sama ini apa namanya? ketika Kayak di TV apa itu kontrak juga ya? kontrak, cuman kan kontraknya kontrak Firaun ya. Kontraknya per tahun apa per bulan itu? Ah, kontraknya nggak ada per tahun, nggak ada per Oh, nggak bulan ada. kalau saya sih. Oh, nggak ada. Kapanpun mereka mau out. Kalau mau perpanjang ada staycation dulu nggak? Saya kebetulan syutingnya nggak di Cikarang. Ya misalkan kontrak lah. Kontrak juga kan selama ini kontraknya Iya, kontrak-kontrak iya. Firaun. Mulai dari musik, Iya, film, betul. pokoknya dunia entertainment. Betul. Yang syuting siapa, yang punya IP-nya siapa? Betul. Iya, Musik, benar banget. mohon maaf ya kalau misalkan masih terikat kepada label ya, mohon maaf ya. Yang punya lagunya kan label, menggunakan itu 30 tahun atau 40 tahun. Iya. Yang punya hak pendistribusian, hak ekonomi, ya penyanyi itu hanya dapatnya sebagian kecil. Ya, kecil banget. Misalkan dulu pun masih di zaman kaset atau CD, dapatnya berapa? CD itu saya dapat Rp1.500. Padahal harganya Rp45.000 pada saat itu. Ah, kan padahal yang nyanyi siapa, yang nyiptain lagu siapa. Sekarang untungnya udah nggak ada CD. Ah, jadi beralih ke vinil ya. Nah, beralih ke ini, ke apa namanya, ke Digital. digital, tapi nggak ada rumusnya. Kalau itu kan ada tuh, satu dapat 1.500. Kalau ini kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kan ada datanya kan biasanya kan.
Iya. di digital itu. Bukan capek kalau ngeliat data. Betul. Dibuat supaya kita tidak tertarik untuk apa sih ini gitu. Udahlah, ini rezeki gue gitu. Iya gitu. Ya kayak film juga gitu kadang-kadang. Sutradara film atau mungkin pemain film di kontraknya ya kontrak putus begitu aja. Tapi sekarang ada pemain film yang udah ngetop ataupun dia bisa minta setiap dia ditayangkan di mana dia minta royalti. Kalau ngetop bintangnya. Padahal itu kan hak semua pemain. Harusnya. Sebaik-baiknya atau sedasar-dasarnya itu kan hak semua. Harusnya. Mau dia cuma 2 scene ketika nanti ada tayangan rerun atau di mana kan dia harusnya dapat ya. Dapat walaupun lagi. kecil gitu. Dapat ya. lagi. Cuman kalau di sini ya yang harus ngetop dulu baru bisa. Kalau yang tidak ngetop gitu, antum siapa? Iya. Malah jadi nggak dipakai lagi. Iya. Tapi kemarin ada PH lumayan oke. Oh iya. Nama PH-nya Imaginary yang bikin film ngeri-ngeri sedap tuh. Oh itu bagus. Jadi dia udah mulai menerapkan hal-hal seperti itu. Ya dari satu dulu mudah-mudahan tertular. Ya mudah-mudahan. Jadi sampai goalsnya mungkin membuat yang lain adalah ketika, masih aja pakai kontrak kayak begitu. Jadi malu gitu. Lo ada yang kedua nggak ntar? Kayaknya sutradaranya nggak deh. Nggak pakai yang kedua nih, ngeri-ngeri sedap nggak pakai yang kedua. Sutradaranya nggak mau bikin. Nggak mau bikin. Aduh. Takut akan ekspektasi orang. Kan yang pertama udah bagus banget. Iya. Misalkan band, album Daripada pertama, nanti gini. mending nggak usah lah, nanti aja lah. Udah. Kalaupun mau bikin nanti Yang 15 lain. tahun lagi, Yang ya lain. gitu. Oke. Kan kalau anak band juga kan gitu. Iya Album sih. pertama, dir, pas bikin album kedua bebannya Bebannya memang. oke. Tapi kalau Ameri menciptakan lagu ada yang hits banget dan yang selanjutnya ada yang flop. Dulu ya, waktu masih di label ya. Di label itu selalu diminta untuk supaya stamin terus kan. Tapi begitu keluar sekarang sih udah nggak ada zamannya label, kita nggak pernah mikirin sampai ke situ sih. Bodoh amat. Udahlah, tayang karena bener-bener luck aja sih. Bener-bener luck sekarang. Kalau sekarang bener-bener luck. Apalagi Kayak zaman misalnya sekarang ya. Lagunya anaknya Titi tuh, siapa namanya? I Love You 3000. Itu nggak dipromoin sama sekali, bisa meledaknya sedunia. Iya. Ya kan? Itu luck aja sih. Ada yang dipromoinnya gila-gilaan, Malah enggak juga. Nggak juga. Jadi memang tidak ada formula pasti Nggak ya. ada. Jadi ya udahlah keluarin yang mau aja. Sempet gue membuat lagu Elemen pengen kayak kekinian. Oke. Kagak laku juga. Udahlah, yang biasa aja yang kita mau bikin gitu. Ini kalau gue kekinian orangnya, wah kolonial begini. Lagunya kekinian orangnya kolonial ya. Iya. Om Per, ini kan waktu itu pernah di apa nih ada info nih ya, info dari Mas yang di sana nih ya. Katanya ada info pernah diudahin sama Elemen. Oh iya. Nah, waktu itu band bayar royalti atau enggak bawain lagu ciptaan Om Per? Maksud Anda? Jangan disama-samain dong, band satu ke band yang lain dong. Oh iya sih, kita tanyain aja ya. Kalau itu adalah cerita gua. Itu cerita perjalanan gue sama Elemen. Ada fase di situ. Jadi sebenarnya itu udah baik-baik aja semuanya. Jadi waktu itu pernah memang ada, kan gue waktu itu lagi menceritakan bahwa di band itu bisa terjadi seperti itu. Terjadi kayak misalnya ada yang harus kita kambing hitamkan siapa nih gitu. Kadang-kadang kita juga menjadi begitu karena untuk mencapai bahwa kok lo nggak meledak lagi? Nah, harus ada karena apa ya gitu. Harus ada faktor penyebab kegagalan ini. Pas kebetulan waktu itu gue pas tertua di situ, jadi mungkin ada juga mau mencoba luck dengan keberuntungan dan dengan anak yang muda. Waktu itu gue cuman keluar kira-kira sebulan. Gue mengundurkan diri sebulan kemudian gue udah ditarik lagi untuk Fer, ternyata nggak bisa Fer. Kalau tanpa manggung nggak ada lu kacau nih. Yang lain pengennya lu udah ada. Baik dari segi performer ataupun yang penonton. Betul. Dan performernya enggak, lebih ke penontonnya. Penonton yang lebih ngerasa, kalau tanpa waktu itu kan udah ada vokalis baru. Iya, udah ada. Udah ada dan nggak tahu ditimpukin, nggak tahu apa. Iya, ya emang gantiin vokalis tuh emang lumayan berat sih. Cuman kan case-nya kecuali gantiin vokalis Niji kayaknya oke aja. Nothing Tulus kayak, oke, jadi new hero gitu. Jadi diganti yang lebih muda, ternyata nggak make it. Akhirnya pas gue diminta balik lagi, tapi kan gue udah ada hurt di sini gue. Iya. Jadi gue cuma bilang gue mau break aja lah setahun. Jadi gimana nih Fer? Ya udah break aja dulu. Biar kasih waktu me time-nya gue nih. Ya, me time-nya gue. Tapi syarat gue adalah begitu gue balik, itu album terakhir gue. Jadi Elemen harus bubar. Gue bilang, wah kok harus bubar Fer? Pokoknya lo mau nggak ikutin aturan gue? Ya udah deh.
Akhirnya udah, gue tunggu dulu setahun tuh. Ternyata gue bablas 3 tahun. Gua main Tapi dari film. Elemen minta dong setelah setahun itu. Belum ada. Gue main film, main apa, gue udah fokus main lain. Datang lagi ke rumah tuh waktu itu, Fer udah lama nih. Iya. Ayo dong, Udah lebih kapan loh nih? ini dari setahunnya waktu itu lu Iya. maksud gitu. Pas datang lagi ya biasa, mereka juga nggak ada kesibukan lain nih kecuali di sini. Ya udahlah. Gue balik lagi. Oke, namanya Save the Best for Last ya. Ini Nama albumnya Save Jadi the Best for abis Last. ini bubar. Oke. Jadi kita bikin lah album itu dan bagus waktu itu terjual 500.000 kopi lah. Kalau untuk CD lumayan gitu. Setelah itu mau bubar nih ceritanya. Iya. Fans waktu itu yang mengancam pokoknya lu bubar gue bunuh diri. Lu Aduh, bubar, gua bunuh. Banyak serem tuh ya? yang begitu. Iya, banyak. Serem dong itu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk ya udahlah kita nggak usah bubar tapi ya ada antara ada dan nggak aja. Vakum. Ya nggak vakum juga. Ya ada lah. Hiatus. Kalau ada manggung-manggung, kalau nggak biasa aja. Nggak Kita usah terlalu nyari manggung Nggak, banget dan nggak nyiptain lagu baru Iya. gitu. Cuman kalau ketika dipanggil untuk perform ya ayo. Ya kalau bisa. Kalau Kalau gua sama Didi bisa. Oke. Karena kalau gua sama Didi harus ada. Iya benar. Yang lain biasanya suka ada pengganti gitu. Oh. Nah, akhirnya ya udah. Sampai 2017. 2017 gua mulai reunion. Gua bentuk reunion. Kayaknya asik nih reunion gitu. Enggak juga. Bukan soal itu. Itu kebetulan lagi. Kebetulan lagi. Gua salah transfer, Pak. Jadi pas dari gua Elemen ini Adit udah keluar. Oke. Pas kita lagi vakum-vakumnya, Adit keluar. Lucky dari sebelumnya udah keluar. Jadi kita tinggal berlima. In that time, gue tahu-tahu salah transfer ke Adit. Yang which is gue udah bertahun-tahun. Gue Nggak pernah hubungan. kontek-kontekan. 2009-2010 gue terakhir kontekan. Ini 2017 kita ngomong. Tiba-tiba ada cling. Salah transfer sih. Aduh, gitu kan. Oh, Gimana? Benny menyadari itu. Iya. Aduh, gimana ya. Akhirnya gue bilang, nomor teleponnya mana? Akhirnya gue cari, gue telepon. Hubungi. Gue telepon. Dengan maksud untuk mau bilang, ini ada salah transfer. Tolong balikin lagi. Cuman kan nggak mungkin gue telepon langsung. Tolong balik, nggak mungkin. Nggak Jadi, mungkin. Dit, apa kabar Dit? Baik, bla 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 bla. Disangkanya. Iya. Ayo dong, kita kumpul lagi. Iya dong, bla bla bla. Iya. Terakhirnya baru salah transfer Dit, tolong balikin. Iya. Gitu kan udah seneng. Iya. Balikin lagi aman udah. Udah, cuma segitu aja. Ya, cuman tapi gara-gara itu jadi kontekan Gara-gara lagi. Besoknya Lucky telepon gue. Karena Padahal nggak ada hubungannya lagi nih. Ya. Lucky juga musuhan sama Adit lah, sama gue juga sama nih semuanya nih. Tahu dia WA gue, Fer, nih Lucky telepon boleh nggak? Gue telepon. Ya Ki, kenapa Ki? Ketemu. Gue pengen nyanyi lagi, cuman gue udah nggak pede nih. Lu mau nggak bantuin gue? Gue langsung mikir sih, kok si Adit kemarin, kok sekarang Lucky? Lu sama Adit, lu telepon-teleponan ada nggak? kabar-kabaran nggak gitu? Wah, males gue sama orang itu, males. Nah, jadi nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada apa ya kan? Iya. Akhirnya gue bilang, udah deh gini aja. Gue satuin lagi Elemen, kita bikin project reunion mau nggak? Anak-anaknya mau nggak? Itu urusan gue mau. Oke. Pas gue ke Elemen tadinya nggak mau, akhirnya gue bujuk, akhirnya mau. Di situ gue nyatu lagi. Dan dari situ banyak manggung. Banyak lagi yang kayak istilah kata, barang siapa yang memutus tali silaturahmi akan rezekinya juga redup. Tapi Betul. kalau membangun tali silaturahmi, rezekinya juga Betul. ada. Subhanallah. Itu dia Pak Ustadz. Jadi Enggak, jangan. Saya sangat jauh dari itu. Cuma segini kan. Iya, Oh betul. gitu. Berarti bisa dibilang ini Elemen ini adalah satu-satunya band atau mungkin ya salah satu band di antara sekian banyak band yang di bandnya boleh ada 2 punggawa ya, punggawa utama ya. siapa tuh? Ya, vokalis dan drummer. Biasanya kan band hanya ada boleh 1 jenggonya, macannya nih. Kalau ada 2, wow, Ya berantem. itu mungkin kelebihannya si Elemen ya. Dia drummernya yang ngetop gitu. Iya, dan vokal maksudnya jadi boleh nih ada 2 nih pentolannya lah, kasar katanya gitu. Iya, boleh gitu. Ya cuman di Elemen malah yang kalau diwawancara tuh drummernya gitu. Lebih maju ya. Lebih Ringo Starr lebih di depan gitu ya. sering gitu. Tapi ini ada yang mau saya tanyakan lagi. Ya. Mengenai Bapak kan saya baca nih, banyak. Saya lihat-lihat hubungan Bapak dengan anak ini. Seperti teman satu tongkrongan. Oh. Ya anaknya sudah dibolehkan bertato. Kayaknya semua anak-anak tuh pengen bapakku Ferdy Elemen. Memilih karirnya sendiri. Pokoknya enak banget lah, kayak nggak ada batasan dengan seorang ayah tuh gitu. Karena gue dibalik-balikin, kalau dibalikin nggak bisa ngomong gue. Nggak boleh tato loh, Papa.
Enggak sih Iya juga sih ya. Sebenarnya gini, anak-anak itu nggak dekat sama saya. Hmm. Kecil itu saya jarang di rumah lah. Karena sibuk. Tur apa segala macam. Kalau tur iya. zaman dulu tuh kan nggak pernah detail. Sulawesi, semua kota di Sulawesi baru Iya, pulang. iya, baru pulang. Karena di Sulawesi itu radio semua Udah Sulawesi kemana itu nggak mungkin 2 hari Ya, gitu. pulangnya cuma 2 hari 3 hari, berangkat lagi Sumatera. Ah, Jadi memang jarang. oke. Pas awalnya di pandemik, Mm-mm. saya mau lihat-lihat album nggak ada. Mm. Akhirnya saya bilang, wah kayaknya harus divideoin aja, mumpung YouTube ada kan, nggak Iya, bayar juga. Bikin lah. Tadinya anak-anak, wah nggak bisa gini. Udahlah, saya bikin pakai handphone, ngobrol aja. Ngobrol apa, Pak? Ngobrol? Nggak usah ngobrol apa aja. Nah di situ awalnya. Jadi sebenarnya. rencananya kayak mau bikin ini iCloud cuman di YouTube lah Iya, gitu. betul. Biar bikin nggak kayak mungkin gitu. hilang gitu. Nah kebetulan saya sama anak tuh, oh ya gue harus caranya gimana supaya deket sama mereka. Karena begitu gue datang tuh anak-anak takut pasti. Oh, pada awalnya. Awalnya ya, Wow. awalnya tuh takut. Bahkan even sampai pandemi itu. Sebelum ya, pas pandemi itu awal titiknya Iya, mereka dekat. sebelumnya adalah kayak ya jarang kan. segen lah gitu. Lu punya bapak samurai gini. Rambut belakang putih tato. Bukan ini kalau dibuka pecah, Pak. Kalau dibuka pecah. Jadi itu awalnya. Jadi Hmm. akhirnya gue nanya-nanya, ceweknya gimana? Ininya gimana? Ininya gimana? Jadi berusaha deket sama mereka. Iya. Akhirnya mereka sampai ngomong gitu, Pak ternyata sama Bapak enak juga yang ngobrol ya. Papa tuh nggak pernah marah sebenarnya. Gua kata siapa? Papa. Cuman casing Anda. Cuma Bapak kan cuma, itu doang ngegerem aja. Casingnya loh. Orang kalau nggak tahu Ferdi Elemen, maksudnya orang biasa bukan vokalis, maksudnya datang lewat, waduh bro, nggak usah bro, gitu. Udah pasti down duluan. Kang Cau nih. Kang Cao. Kang Cao. Ya jadi akhirnya deket di situ. Deket itu gara-gara itu. Akhirnya kita ngobrol, gimana caranya ini, gimana gitu. Akhirnya deket, membahas satu masalah. Saya sering ceng-cengin mereka, ledek-ledekin mereka, yang akhirnya mereka juga terbiasa. Di situ saya bilang, Renaga keluar dari rumah. Setelah udah lewat pandemi gitu, lu keluar boleh. Boleh Pak, boleh. Lu boleh kos. Yang satu lagi boleh kos karena udah lebih dari 20 saya bilang harus keluar dari rumah. Karena gimana caranya cari duit, kamu lebih menghargai duit lebih di luar pasti. Kebetulan itu keluar itu hanya kosnya doang, tapi bayar kosannya masih dari Om Berry apa dia udah bayar kos sendiri? bayar kos sendiri harus dong. Oh, Iya. agak-agak serem juga ya. Tapi mereka bisa pasti mereka bisa. Dan kebetulan kalau si Aga kan memang udah ada basicnya dia di TikTok waktu itu. Oh, Gua udah ngerti. ada ya. Jadi gara-gara itu juga sih, Pah ngopi yuk. Buang-buang duit. Bentar Pah, dia nge-live dapat 1 juta. Yuk Pah ngopi. Gue bilang, kok bisa gitu ya? Gua cobain, gua kagak dapat duit. Yang nonton 18, 30. Tapi dia bisa begitu. Oh, dia mau cari, bentar ya, cari duit dulu Pak ya. Iya, dia nge-live sejam. dapat duit 1 juta minimal. Oh, ada begitu. Ada begitu deh, gue juga nggak tahu sih. Oh, makanya sampai orang rela-rela yang si mandi-mandi itu. Bisa jadi. Karena memang ada duitnya ya. Ada duitnya langsung. Kok saya nggak dikasih info? Hah? Mas Kan orang terdekat Bapak main. Syaul. Jadi mereka seneng sih, awalnya seneng. Mereka untuk di luar itu seneng. Tinggal di luar. Tapi ya begitu. Akhirnya malah reverse psikologi sih mereka. Jadinya? Lebih pengen di rumah jadinya. Oh. Jadi akhirnya dulu kan pengen keluar. Ya, karena Nggak boleh. Akhirnya begitu disuruh keluar, sekarang ke rumah. Ada kesadaran untuk timbul, nginep di rumah dulu gitu. Akhirnya ya di rumah, sering di rumah sekarang. Walaupun dia ada kos-kosan. Kosan jalan tetap, tapi kayaknya lebih di rumah Iya, gitu. Lama-lama sering. mungkin akan berpikir, Pak kayaknya kan sayang tuh ya sebulan 5 juta, 6 juta. Kayak gue di rumah aja deh gitu. Iya. Tapi kan dia juga pakai duit dia sendiri dan duit mereka semua gue yang pegang. Oh. Mereka duitnya gue yang pegang. Jadi enggak kayak misalnya dia nih kos duit Renaga 2,5 juta. Oke, lu cuma 2,5 juta sebulan, boleh pakai. Tapi dia have no problem because dia bisa live gitu tadi. Iya. Ya, terserah dari gimana. Pokoknya dari Karena duit kan kamu cuma seperti sekian. yang sepengalaman mungkin ya, anak laki-laki masih muda, uang berlebih, masa nabung? Iya. Masa nabung? Gua jong. Pasti kan, aku pengen menikmati hasil keringatku Iya. ini. Gitu. Awal-awalnya enggak, Pak kurang. Berontak. Pak.
mau ke kafe nggak ada duit, mau minta duit agak aja susah, nggak ada. Lu pakai otak dong. Ke kafe lu diajak orang seneng lu nyanyi apa segala macam, gratis dong, kalau perlu dibayar. Akhirnya dilakuin mah itu, jadi dia punya duit dari situ. Jadi ada earning money-nya, ada earn money-nya gitu, nggak cuma kongko buang-buang duit, tapi ada income-nya juga ketika dia menjalankan itu. Akhirnya adanya ikutan semuanya, adanya ikut cari duit semua. Iya kan cowok, Iya. semua anak. Derda ikut casting main ini, ikut ini. Tapi interestnya semua apakah di seni? Apakah ada yang awalnya lain? Awalnya. Tapi mereka bisa seni semua, tapi kayak Dewa pengen kuliah. Oh, seninya hanya hobi. Jadi dia jadi model-model atau jadi apa, tapi kalau diajak bermain musik mah bisa. Cuman ini hanya dia hobi pengen ya. kuliah gitu. Saya Ada pengen yang kuliah. gitu, ada. Gokil, ini kayak band idola saya nih, band Queen. Queen kan semua sarjana juga. Oh iya. Kuliah mah kuliah aja suruh beresin. Brian May sarjana batu planet. Ya, iya pokoknya aneh-aneh Gila, fisika, iya. ada yang apa gitu. Tapi kuliah mah ya kuliah aja dulu, musik ya musik juga Musik, gitu. Jadi terserah mereka sih sebenarnya. Gitu. Ya, anak pertama gue malah jadi kayak servis gitu, apa sih namanya? Dia perhotelan, tapi dia di Amerika sekarang. Aduh, ini mertua idaman. Yang kedua ya temenin gue aja. Memang biasanya dari sekian banyak ada satu yang nempel biasanya, yang paling cocok dan yang bertahan gitu. Lebih sayang ya sama gue. Di antara yang lain. Karena gue gaptek. Jadi itu sebagai penuntun ya, Iya, di kasihan zaman ya, kecanggihan ini ya. Ini gini loh, yang lagi tren ini loh Pak. Gitu. Tapi bagaimanapun kan ya, Om Ferdi sesuai dengan tahun kelahiran harusnya kan, ya dengan masa sekarang ini harusnya agak meraba-raba harusnya ya. Gue nggak boleh sama bini gue. Bukan meraba itu. Nggak meraba itu dong. Maksudnya bukan meraba-raba itu. Maksudnya dengan anak-anak main TikTok. Artinya teknologi, even dengan trennya lagi. Apa sih anak-anak muda sekarang ini gitu? Gini deh, sebenarnya kayak gue aja posting IG aja itu sebenarnya udah berat. Mau apa lagi? Gue sampai bingung. Kalau mau posting itu gue bingung loh. Nih gue posting yang mana? Apa namanya? Captionnya apa? Itu buat gue berat gitu. Karena pada masa Om Ferdi tidak mengalami hal seperti itu. Tapi harus gitu. Ini display Pak. Ayo Pak. Oh ini Pak. Kayak gini. Jadi anak-anak tuh support gue untuk terus di sosmed. Sampai akhirnya si TikTok itu juga, cuma buat promo aja. Papa males. Gini-gini gue bilang gitu. Ya nggak usah gitu-gitu. Gimana kayak Pak ikutin zaman? Alah nggak. Udah di Instagram aja lah. Repot sih kalau ngikutin mereka. Kan itu mesti joget. Iya, bisa tutorial ngegitar. Bisa bisa jualan baju. Oh, bukan sekarang. Waktu awal. Waktu awal kan terkenalnya dengan dance. Joget ya, dengan dance ya. Sama satu lagi nih, mau pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan terakhir tapi penutup kali ya. Saya mau nanya apa tadi? Kok lupa saya? Kalau pelupa memang saya juga pelupa. Emang gitu kadang-kadang gitu ya. Jadi yang deket-deket tuh lupa, tapi yang lama-lama inget gitu ya. Kejadian baru seminggu tuh lupa gitu ya. Ya, itu mantan ya maksudnya. Mantan. Makanya jangan dikasih nama mantan, Pak. Dikasih alumni. Alumni. Jadi bisa reuni, Pak. Wah, jadi boleh reuni. Aduh, oh gitu. Oke, Om Ferdi, ini udah banyak yang tadi kita aduan-aduan ya. Ya, thank you ya. Iya, atau mungkin Om Ferdi masih ada yang mau diadukan? Enggak sih, itu aja. Itu aja tadi yang kita telisik tadi adalah mengenai stigma tadi profesi tadi. Mudah-mudahan setelah di sini ya, vokalis ataupun musisi tidak dicap jelek. Ya, karena mungkin memang zamannya kala itu mungkin ya. Enggak. Maksudnya manggung itu malam-malam di klub. Jadi stigma-stigmanya itu, misalnya kayak dulu pemain biliar kan olahraganya dianggap capnya negatif. Karena biliar ada ceweknya. Ada ceweknya, terus malam-malam ada yang ngerokok apa segala macem. Stigma-stigma itu. Iya. Orang betato dulu, wah ini narapidana. Oh iya juga. Ya kan, kala itu. Sekarang mah udah kala grup. Beda ya? Oke, maaf. Jangan kalau Ferdi si aja kaget ngomong gitu tadi. Terus abis itu mengenai diskriminasi posisi tadi ya, sebagai vokalis yang sulit untuk izin. Sementara yang teman-teman lain kalau nggak bisa ada additional dan jalan. Tetap dapat bayaran, tapi saya susah gitu. Susah untuk izin. Oke, sama tadi kita membahas sedikit mengenai komposer atau mungkin pencipta lagu dan hak-haknya gitu ya. Itu semoga nanti benar-benar Yalah, konkret. Sistemnya lagunya siapa yang dibawain, dia yang dapat. Itu iya. Lebih sistematikanya lebih oke lagi. Iya. Jadi lebih
runut, lebih jelas, Lebih semua jelas. pihak juga nggak ada yang merasa dirugikan. Betul. Ada yang udah bayar merasa tapi loh kok nggak nyampe bayaran gue ya. Itu. Ada yang menunggu loh mana nih bayaran gue Iya, gitu. Semoga semua iya. itu tidak ada lagi ke depan. Mudah-mudahan. Oke kalau begitu Om Ferdi, Terima kasih. nanti ini data-data yang akan saya kasih ke teman saya di divisi solusi. Wah, di divisi solusi. Saya harus ke sana nggak? Nggak usah. Nanti kalau ke sana jadi repotin lagi, nanti nggak enak, menyita waktu lagi. Karena kita kan konsepnya memang kalau ada yang ribet, ngapain dibikin mudah. Ya kan? Ya kan? Itu saya sering dengar ya. Iya, jadi benar-benar. kita harus melawan stigma itu. Oke. Jadi nanti dari situ langsung dikirimkan Oke. berbentuk file mengenai solusi-solusi untuk masalah-masalah. Solusi-solusinya Iya. ya. Jangan pertanyaannya lagi ya. Enggak, itu sama jadi nggak Sananya kerja dong. lagi. Nggak kerja lagi dong dia. Kan banyaknya gitu. Iya banyak yang gitu. Kalau biasa datang juga biasa hanya ngelapor, nggak diproses. Banyak kayak begitu. Tapi kalau di kita makanya biar diproses, saya kasih ke teman yang lain. Aduh, seneng banget nih kesini ya. Bener-bener kadif problem banget ya. Iya benar-benar kadif problem bang. Oke kalau begitu Berdi. Thank you banget. Terima Terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Oke, sampai ketemu lagi. Iya silakan Mari. Om. Iya mari. Aduh. Ada aja nih kedatangan bintang tamu vokalis, bintang tamu pengadu, tamu. Selanjutnya apa? 112 nih. Ada lagi emang? Wah, ada lagi. Udah rusak kan alatnya kan? Rusak ya? Udahlah kalau udah rusak, saya mau pulang ini.